Jadi kalau kita pandang dunia ini, segala kesulitannya, ini akan terus bertambah. Penggenapan Wahyu 6 sampai Wahyu pasal yang ke-18 itu akan semakin terjadi. Disitulah sampai kesulitan yang paling besar, yang paling akhir. Kita sedang menuju ke sana. Tapi sekarang ini dengan kita suka firman, memiliki mata rohani yang memandang kuasa Tuhan yang bisa memelihara kita. Ini saudara-saudaraku, makanya ibadah kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita bisa seperti abdi Allah ini. Jadi hambanya itu, disitulah perbedaannya dengan abdi Allah. Kalau abdi Allah itu, wah kecil itu Raja Aram, dia bilang. Tapi kalau hambanya itu, Tuanku, celaka kita, besar, menakutkan. Jadi kita harus sampai bisa melihat masalah itu kecil. Kita harus sampai melihat kesulitan itu kecil. Tuhan kita yang besar. Harus sampai begitu, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Jadi pandangan mata kita diubah dari pandangan yang biasa melihat kesulitan kepada pandangan yang bisa melihat kuasa Tuhan. Nah, Petrus juga biar dia sudah rasul, kalau dia pandang Yesus, tenggelam enggak? Enggak, jalan di atas air, jalan. Tapi begitu dia lihat gelombang, tenggelam enggak? Tenggelam. Sudah mau kelelap, Tuhan tolong. Untung masih, saudaraku. Ya, jadi kita semua biar Tuhan berikan pandangan orang-orang abdinya Tuhan. Jadi jangan asal jadi Kristen, saudaraku, yang ikut-ikutan, yang asal-asalan, yang kawe-kawean. Harus benar ramah terhadap firman. Itu kita disebut abdinya Tuhan. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah. Kita boleh mengikuti ibadah ini oleh rahmat kemurahan Tuhan. Saya bacakan bagi kita, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Saudara akan bersama-sama membaca ayat 9. Tetapi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita menghina kepada Raja Israel? Tapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkata Raja, pergilah lihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan negeri keluar, maka nampaklah suatu tentara dengan kuda dan
Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya dia melihat. Maka Tuhan membuka mata itu sehingga dia melihat. Maka gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkata Elisa kepada mereka, buka ini jalannya dan buka ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu mengantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak tahulah melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa? Tapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu biarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara-saudaraku, inilah menunjukkan perjalanan orang Kristen yang baik, saudara-saudaraku. Suatu hal yang sangat indah sekali. Jadi kita akan lihat dulu 3 kelompok. Satu, kelompok umum orang Israel. Kedua, pengikut atau pelayan abdi Allah. Baru abdi Allah sendiri. 3 ini masing-masing ada di dalam level kerohaniannya. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus semakin masuk di dalam level yang tertinggi. Level yang pertama, karena mereka paling rendah, harus mau dibilangi, saudara-saudaraku. Dan kalau mau dibilangi, musuh sebesar apapun tidak bisa bikin apa-apa. Karena seandainya musuh ada di timur, ini bangsa Israel, umat ini sudah dibilangi sama abdi Allah, jangan di situ, ada musuh. Nah, kalau mereka menurut, aman, saudaraku. Nah, di situ. Jadi level yang pertama dalam hidup kita, harus suka dengar firman dan harus menjadi penurut. Apalagi kalau sudah masuk tergembala. Ini sangat baik, saudara-saudaraku. Dan memang orang kalau tergembala itu rasanya dia aman, saudara-saudaraku. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena Tuhan sendiri akan menyatakan bagaimana, di mana kita aman. Jadi raja negeri Aram, dia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Nah, ini rahasia ini. Jadi kalau bahasa Indonesia, tilik sandi. Nah,
Tapi di dalam Tuhan semua Tuhan bisa memberitahu kepada kita lewat abdi Allah. Masyarakat itu dia bilang jangan ke situ, udah di situ musuh. Nah, jadi orang yang penurut itu selalu aman, saudara-saudaraku. Kalau penurut kepada kebenaran, penurut kepada Tuhan, abdi Allah itu memberikan semua hidupnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberi rahasianya kepadanya. Sampai rahasia keamanan bagaimana musuh yang sedang menghadang. Segala rahasia setan juga Tuhan akan buka bagi kita supaya kita tidak terjebak, saudaraku. Mulai daripada godaannya di bumi ini sampai godaan terakhir antikris. Tapi kita tidak bakal ke situ. Karena kalau gereja masih ada di bumi ini, gereja yang benar, tubuhnya Tuhan, maka antikris tidak berkuasa, saudaraku. Bikin chip, bikin apa semua, nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu ditakuti. Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Antikris bisa berkuasa kalau umat Tuhan itu sudah mendapat kedua sayap burung nasar, dia diterbangkan kepada pemeliharaan, baru antikris berkuasa di bumi ini. Jadi kita nggak perlu khawatir, saudaraku, tapi harus ada selalu cinta firman dan menurut kepada firman Tuhan. Kita berdoa biar kita selalu ada firman yang membuka rahasia kehidupan, rahasia daripada musuh, supaya kita ketahui dan kita semua aman. Ini Raja Aram sampai bingung, saudara-saudaraku. Istilahnya, ya mata-mata dia itu secanggih apapun, kok rasanya bisa ditembus, katanya. Tapi itulah tadi kita sudah baca, sampai raja di tempat tidur Tuhan mereka tahu, katanya. Ya kan, bagaimana nggak bingung, saudaraku. Apalagi hanya dengan apa itu tadi? Iya, Tilik Sandi itu ada spionase, kata orang Amerika, ada mata-mata lah, nggak bisa ngapa-ngapain, saudaraku, mati kutu semuanya. Itulah hebatnya kalau kita makin maju dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikian Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Jadi ya sepanjang hidup ini, saudaraku, Tuhan memberikan firman untuk kehidupan bagi kita. Itu sebabnya Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman-Mu adalah pelita bagi jalanku, bagi kakiku. Ya, boleh baca dulu Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya, jadi firman itu terang. Terang itu supaya tidak terantuk, tapi terang itu juga supaya kita terhindar dari malapetaka. Ini, saudaraku. Jadi firman itu luar biasa. Kalau kita tahu menempatkan firman itu, aman sampai ke surga. Karena firman itu yang menentukan di surga.
orang itu masuk surga atau tidak. Yohanes 12 ayat 47. Ayo kita dengar lagi. Yohanes 12 ayat 47. Ya. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Terus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Amin, saudaraku. Kiranya kita semua menjadikan firman di dalam semua perjalanan kita, dan kita tidak ada yang menolak firman Tuhan. Aman sampai surga, saudaraku. Kesulitan-kesulitan apapun, kesulitan itu boleh datang. Bahkan yang sudah dinubuatkan juga di dalam Wahyu mulai pasal 6 dan sampai kepada seterusnya Wahyu pasal yang ke-18. Di situ banyak sekali kesulitan-kesulitan. Tapi dengan kita melakukan firman Tuhan, semuanya aman, saudaraku. Sama seperti Nuh. Tuhan suruh dia membuat perahu, dia lakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan katakan. Aman, saudaraku. Jadi kita itulah. Makanya, saudaraku, hati yang lembut kepada firman Tuhan, itu diberkati Tuhan, itu aman, itu selamat. Jadi seandainya kita belum bisa benar-benar lembut kepada siapapun, tapi minimal kepada firman, harus hati lembut, saudaraku, supaya kita sangat diberkati oleh Tuhan. Ramah kepada firman itu, tidak bertentangan, tidak menyimpang, tidak melawan, tapi menurut kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga adalah membentuk kehidupan kita. Jadi sama dengan tukang periuk, dibentuk, melawan, yang nggak bisa, saudaraku. Ada dia berbatu-batu, kadang-kadang kalaupun dia dicipta terus, nanti itu bikin bocor, saudaraku, dan itu selalu dia nggak bisa licin. Kalau pernah lihat periuk tanah atau apa, ada batunya, saudaraku, nggak bisa licin, nggak bisa bagus, nggak bisa mulus, malah itu nanti menjadikan langsung rusak atau bocor, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita berusaha dalam hidup ini selalu kalau kepada firman Tuhan, hati kita lemah lembut kepada firman, baru nanti mengembang kepada sesama, kepada semua, sampai kepada orang jahat, sampai pun nanti kalau musuh itu dibikin jamuan besar. Haleluya, saudaraku. Jadi bukan malah dimatikan, bukannya dihukum. Nah, makanya kita ini biarpun orang jahat, jangan syukuri. Kita harus memiliki seperti hatinya Tuhan. Kalau ada orang binasa, Tuhan tidak suka. Haleluya, saudaraku. Nah, nanti kita baca itu, ketemu nanti. Sekarang kita baca dulu. Raja Aram itu mengamuk. Ya, iblis nanti bisa ngamuk kepada kita. Tapi biarinlah Tuhan yang sudah memelihara kita. Haleluya. Ayat 11. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Karena orang Israel itu selalu ada firman, dan orang Israel itu selalu menurut kepada firman. Nah, ini Raja Aram bingung. Bagaimana ini orang ini? Nah,
Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Itu pandangannya, saudaraku. Dia belum melihat kuasa Tuhan yang heran, kuasa firman yang heran. Dia nggak tahu itu. Malah sesama mereka saling menuduh. Siapa di antara kita? Kita, saudaraku, kalau kurang memandang kepada firman Tuhan, bisa juga saling menyalahkan. Tapi kiranya itu dijauhkan dari kita. Ada kebenaran Tuhan, saudaraku, yang pimpin kita semua, dan semua harus masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau suami istri juga dalam setiap kehidupan ini, sidang jemaat Tuhan sesama sidang jemaat Tuhan, kalau semua sudah selalu terarah kepada firman, diterangi oleh firman, tidak bakal ada mempersalahkan kamu. Tapi kalau kita begini, kau saudaraku, itu bagus. Kau, apalagi sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau semua. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi jangan kau yang salah. Kau salah, kau berantem, saudaraku. Tapi harus sampai senang, senyum dan bermuka gembira. Angkat pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Nakon namur hidrungan naik. Wah, namur seibaga rumana gabiroa. Aduh. Jadi senyum, bermuka gembira. Jadi ada selalu saya dengar kalau memimpin pujian, jangan muka kita bulung kayak pepaya yang bopeng-bopeng, harus kayak bulan purnama. Iya, saudara. Jadi kita senyum gembira. Jadi kalau ada firman Tuhan, itu kita memandang sesama itu keindahan, kesatuan. Tapi kalau tidak ada firman, salah prasangka. Siapa dari kita memihak kepada musuh? Nah, dipersalahkan begitu, saudaraku. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Saudaraku, kalau yang begini ada di rumah kita, nggak saling mempercayai, wah, itu, saudaraku, sangat tidak enak. Nah, itu sebabnya kita harus saling mempercayai. Ini sangat indah, saudara-saudaraku. Sebab kalau saling mempercayai, bibir, saudaraku, senyum, bermuka gembira. Tapi kalau enggak saling percaya, bibir maju ke depan. Apa itu namanya? Manyun. Tapi kita enggak ada yang maju-maju lagi. Haleluya. Makanya harus ramah kepada firman, saudaraku. Jadi kalau orang Aram enggak punya firman, wah, saling menuduh, saling mempersalahkan. Kiranya itu tidak terjadi bagi kita. Tapi saling percaya dan saling mengasihi. Nah, semua indah. Suami istri harus indah. Dalam rumah tangga harus indah. Dalam jemaat semua harus indah. Apalagi level-level. Masa sama guru sekolah minggu nggak saling percaya? Bagaimana? Tapi semuanya harus indah. Haleluya.
sama muda-mudi, sama siapa aja. Nah, karena kita sudah selalu dengar firman, jadi semua kita harus lemah lembut kepada firman Tuhan. 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Israel tentang perkataan yang dicapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Nah, biasanya kan orang begini, ayo kita ngomong di kamar biar gak ada yang dengar. Tapi kalau dalam Tuhan itu pun semua dibuka oleh Tuhan. Orang-orang sekarang markibong, mari kita bongkar. Jadi ketahuan kalau Tuhan sampai apa yang diucapkan di tempat yang tersembunyi itu Tuhan bisa buka. Haleluya. Jadi belajar, jangan ngata-ngatain orang, ya. Kalau di depan dibaik-baiki, kalau di belakang dikata-katain, semua itu ketahuan. Jangan, ya, kita harus indah di mata Tuhan. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukan kepadanya dia ada di Dotan. Saudaraku, kalau Tuhan yang lindungi kita, mau dimanapun nggak perlu takut. Iya. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ini saudaraku, mengepung jadi dikepung. Haleluya. Nah, itu kalau ada kuasa Tuhan. Dan kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, musuh jadi berbaikan kepada kita. Ini saudara-saudaraku, ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini penting sekali saudaraku. Seringkali mata orang melihat kepada kesulitan, tapi kita jangan melihat kesulitan, pandang Tuhan yang berkuasa. Ini saudara-saudaraku. Jadi kerohanian itu ada yang bisa memandang kuasa Tuhan, tapi ada yang hanya melihat persoalan. Kalau orang melihat persoalan nggak ada ucapan syukurnya, yang selalu ada takut. Nah, saudaraku. Tapi kalau kita melihat kuasa Tuhan, bersyukur senantiasa. Makanya meningkat saudaraku. Jangan persoalan yang dibesar-besarkan, jangan itu yang dilihat. Memang saudaraku, Tuhan yang beri kekuatan kepada kita. Saya juga kadang waktu sakit, saya bercanda sama ibu, sama istri. Ya udah, kalau Tuhan suruh mau panggil, ya biarlah dipanggil. Saya bilang, jangan dulu kan. Tapi ya puji Tuhan, saya nggak mau lihat itu saudaraku. Masa saya baru masuk ICU katanya, ya udah masuk. Anggap aja aku istirahat di situ. Benar-benar saya sendiri di situ. Aku di sini uji nyali nih, saya bilang. Ya kan sendiri. Lebar lagi tempatnya. Apa yang aku dengar di sana? Cuma itu aja. Nggak ada. Tapi suster-suster bilang, Pak, jangan takut ya. Karena kami pantau dari CCTV. Ya, yang uji nyali juga kan begitu. Jangan khawatir, ayo jalan aja. Nanti di apa dari CCTV begitu. Wah, saya juga digituin. Wah, nggak apa-apalah, bersyukurlah apapun yang terjadi. Bahkan penyakit itu, sepele ini, nggak ada apa-apanya, saya bilang. Jadi makanya, bentar masuk ICU, bentar keluar, bentar melayani,
Karena kelihatan lagi di mimbar. Apa ini orang ini main-mainin? Ya memang kalau kita dalam Tuhan, ya kan semua itu bisa dirubah. Masa di sini mengepung jadi terkepung. Haleluya. Ngapain takut? Amin. Pandang kuasa Tuhan, jangan pandang persoalan. Kalau pandang persoalan, ada dulu nyanyi gini, bila ku pandang dunia ini, bikin hatiku selalu bersusah. Tapi ku pandang cinta Yesus, hatiku selalu bersuka. Kira-kira begitu, saudaraku. Ya, nanti yang tahu biar nyanyi lama, buka lagi. Banyak yang bagus, saudaraku. Jadi kalau kita pandang dunia ini, segala kesulitannya, ini akan terus bertambah. Penggenapan Wahyu 6 sampai Wahyu pasal yang ke-18 itu akan semakin terjadi. Disitulah sampai kesulitan yang paling besar, yang paling akhir. Kita sedang menuju ke sana. Tapi sekarang ini dengan kita suka firman, memiliki mata rohani yang memandang kuasa Tuhan, yang bisa memelihara kita. Ini saudara-saudaraku, makanya ibadah kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita bisa seperti abdi Allah ini. Jadi hambanya itu, disitulah perbedaannya dengan abdi Allah. Kalau abdi Allah itu, wah kecil itu Raja Aram, dia bilang. Tapi kalau hambanya itu, Tuanku, celaka kita, besar, menakutkan. Jadi kita harus sampai bisa melihat masalah itu kecil. Kita harus sampai melihat kesulitan itu kecil. Tuhan kita yang besar. Harus sampai begitu, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Jadi pandangan mata kita diubah dari pandangan yang biasa melihat kesulitan kepada pandangan yang bisa melihat kuasa Tuhan. Nah, Petrus juga biar dia sudah rasul, kalau dia pandang Yesus, tenggelam enggak? Enggak, jalan di atas air, jalan. Tapi begitu dia lihat gelombang, tenggelam enggak? Tenggelam. Sudah mau kelelap, Tuhan tolong. Untung masih, saudaraku. Ya, jadi kita semua biar Tuhan berikan pandangan orang-orang abdinya Tuhan. Jadi jangan asal jadi Kristen, saudaraku, yang ikut-ikutan, yang asal-asalan, yang kawe-kawean. Harus benar ramah terhadap firman. Itu kita disebut abdinya Tuhan. Ini, saudaraku. Nah, berbeda pandangan mereka. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, celaka tuanku. Dia mau mempengaruhi abdi Allah. Dia mau transfer itu ketakutannya. Tapi dia nggak mau, nggak bisa. Stop. Langsung dia bilang, jangan takut. Haleluya. Apa? Bersama kita semua, ayat 16. 1, 2, 3. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sudah percaya? Apapun kesulitan, apapun masalah, Tuhan lebih berkuasa menolong kita. Ini, saudaraku. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, biar semua kita memiliki mata yang memandang kuasa Tuhan. Ini supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan
kereta sekeliling Elisa. Apa deh? Kereta berapi. Ini kuasa Tuhan, saudaraku. Kuda kekuatan, berapi kuasa Roh Kudus. Itu ada di sekeliling kita. Bapa ada di surga, Yesus ada di surga, tapi kuasa Roh Kudus ada di sekeliling kita semua. Kenapa harus takut, saudaraku? Ini. Jadi di gunung itu cuma sedikit tentara Aram, tapi yang lebih banyak adalah kereta kudanya Tuhan. Kereta kudanya Tuhan itulah kekuatan Roh Kudus. Kalau kita mematikan keinginan-keinginan daging kita, iri, dengki, marah, kebenaran sendiri, ini dimatikan semua. Baru nanti yang ada kuasa Roh Kudus. Itu kereta berapi. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang itu. Saudaraku, biar kita jadi Kristen sampai memiliki doa yang didengar oleh Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Tapi ini harus dipimpin Tuhan dulu. Hidup kita ini harus jadi firman Tuhan dulu hidup kita ini. Sebab kalau kita nanti belum firman Tuhan dalam hidup kita, bisa salah-salah berdoa, nggak bakal didengar Tuhan. Ada orang berdoa begini, berantem dia dengan orang lain. Tuhan, habisi semua hartanya, miskinkan dia, jadikan dia nggak bisa jalan. Lah, nggak boleh membalas, nggak boleh begitu. Harus kita selalu membangun, saudara-saudaraku. Roh kita itu adalah roh menghidupkan, bukan roh mematikan. Yang nggak Tuhan dengar, nggak bakal, saudaraku. Jadi kalau hidup kita sudah semakin sesuai dengan firman, sebab apa yang kita doakan nanti akan sesuai dengan firman, ya pasti dengar oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini semua hanya untuk menyadarkan sampai musuh itu. Bukan karena Elisa itu sakit hati, bukan karena Elisa itu memiliki roh yang ingin mematikan musuh dan orang lain, bukan. Tapi supaya dia melihat kuasa Tuhan. Ke situ nanti doa kita didengar oleh Tuhan. Semua kita nanti pendoa-pendoa sahabat ini. Dunia ini goncang. Haleluya. Oh, apa yang kita takuti lagi, saudaraku, luar biasa. Bisa-bisa nanti, gempar, saudaraku. Nanti mau kemana tahu ada berita dari Hotel Alok terpancar kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu bisa terjadi kalau kita sehati semua. Hidup kita sesuai dengan firman. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Gempar, saudara-saudaraku. Apa yang susah? Gak ada yang mustahil. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elia. Jadi ini bukan membutakan untuk benar-benar membinasakan, bukan. Tapi nanti supaya dia bisa melihat kuasa Tuhan. Dia pulang-pulang semua bertobat, saudaraku. Nggak pernah lagi orang itu mau menyusahai orang Israel. Itu kata firman Tuhan. Kita baca selanjutnya. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya. Nah, ini juga bisa terjadi begini, ya. Tapi jangan bilang-bilang ini bawang putih, ini jangan, saudaraku. Kita nggak perlu begitu, ya. Tapi karena Elisa itu menghadapi itu begitu. Jadi umpamanya mau menemui musuhnya itu, jalannya bukan dari sini, dari sana. Ayo ikut saudaraku semuanya. Tahu-tahu dibawa ke dalam kota Samaria. Sesudah itu
Mereka semua nggak tahu lagi jalan keluar kemana-mana, udah di dalam kota. Dia berdoa lagi. Apa doanya? Tuhan, buka matanya. Aduh, menyerang jadi keserang. Tadi ingin apa? Pertamanya mengepung jadi terkepung. Ini saudaraku, itulah. Nah, disinilah saudaraku, biar sudah mau menyusahkan kita, jangan balas dendam. Haleluya. Apa dia bilang? Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa. Ini bagus saudaraku. Kalau bertindak itu jangan asal bertindak. Kalau belum rohani, kau sudah jadi firman yang gak apa-apa. Tapi kalau belum, bertanya dulu. Haleluya. Nah, kalau bertindak semaunya bisa salah. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa? Mau muncul kedagingannya roh pembinasa, roh pembunuh. Pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya domba itu berkelimpahan dalam segala hidup. Ini di situ. Jangan bunuh. Nah, ayat 22. Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Ini benar-benar praktek musuh dikasih makan dan minum. Haleluya. Dibuatkan pesta. Di dalam Alkitab, hidangan saudaraku, hidangan itu ya itu dihidangkan. Jadi bukan asal taruh-taruh itu. Hidangan itu udah ditata rapi itu saudaraku. Nah, tetapi hidangkanlah makanan. Jadi hidangkan itu, menghidangkan itu kata yang bagus saudaraku. Bukan asal taruh-taruh itu semua. Udah tahu bagaimana menghidangkan, sehingga disebut hidangan. Itu untuk musuh. Jadi boleh judulnya hidangan untuk musuh. Haleluya saudaraku. Luar biasa, amin. Kiranya kasih kita sampai meluap sampai ke situ. Nah, ini belum musuh aja, teman, famili. Marah-marah janganlah, ramah-ramahlah. Amin. Dikutik sedikit supaya mau menyerang jadi keserang, mau mengepung jadi dikepung. Jadi marah-marah jadi ramah-ramah. Haleluya. Indah saudaraku kalau kita mau, ya. Memang kita kan belum sempurna, tapi berusahalah. Haleluya. Orang sekolah itu karena dia belum pintar makanya sekolah. Kalau udah pintar ngapain dia sekolah? Tapi dia tekun, TK tekun, SD tekun, SMP tekun, SMA tekun, mahasiswa tekun, lulus tekun, baru dapat titel saudara-saudaraku. Nah, jadi kita belum sempurna, tapi terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang. Jadi jangan bunuh, hidangkan makanan dan minuman di depan mereka. Jadi kalau makanan dan minuman dihidangkan itu sudah bagus itu saudaraku. Makanya kalau ya bagian pariwisata itu menghidangkan meja, makanan dan minuman. Minuman itu sudah kalau menghidangkan itu
tahu mereka mana yang dari pariwisata ini, tahu di sebelah kanan atau sebelah kiri, tahu. Ini hidangan begitu saudaraku. Nah, jadi beda yang asal taruh dengan yang sudah dihidangkan. Dihidangkan itu sudah bersengaja, sudah ada ilmunya. Nah, ini yang kita buat untuk musuh. Haleluya. Padahal dia bukan musuh, harus lebih bagus lagi. Ini saudara-saudaraku. Tetapi jawabnya, jangan biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulanglah kepada Tuhan mereka. Luar biasa. Nanti orang-orang itu bersaksi luar biasa. Kami ini sudah ditawan, tapi kami dijamu makan dan minum. Kita nggak mau lagi, kapanpun nggak mau lagi nyerang orang itu. Ya itu saudaraku. Jadi kesaksiannya kesaksian yang luar biasa. Kalau kita nggak ada perbuatan baik, nggak ada kesaksian orang melihat kita. Tapi kalau kita berbuat baik, ada kesaksian kita. Itu sebabnya di dalam 1 Raja-Raja 10 itu, Ratu Seba itu langsung bingung melihat cara duduk pelayannya, cara melayani meja, cara apa lagi? Ya itulah 1 Raja-Raja pasal 10, mau baca dulu. Ayo. Ayo. Tapi cepat, udah mau selesai. 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Ayat 4. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatku. Ya sudah. Ini saudaraku, kita kalau disebut hikmat itu adalah firman yang sudah dicerna, firman yang sudah dihayati, itu menjadi hikmat. Tindakan kita ini bisa menyenangkan orang lain, bisa jadi kesaksian. Saudara-saudaraku, Ratu Seba pulang, mempesona. Orang harus senang melihat kita jemaat Maranatha ini. Itu sebabnya mulai dari bawah terus, saudaraku, nanti pulang lagi ke bawah terus. Pegawai hotel bilang, orang ini banyak ya, tapi nggak ada yang menyusahi kita. Harus sampai begitu, saudaraku. Karena kita jalannya sopan, duduknya nggak sembarangan. Apalagi ada yang jatuhin tisu. Kalau kita cuma jatuhin tisu, jemaat itu abal-abal, dia bilang, saudara-saudaraku. Sembarang kamar mandi, itu jemaat itu abal-abal. Tapi dia harus melihat ada hikmat Tuhan dalam hidup kita semua. Kita jaga, saudara-saudaraku, dan Tuhan memberkati. Ayat 23. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang. Kembalilah dengan damai sejahtera. Sudah dikasih makan, nggak ada yang kembali kelaparan. Enak, saudaraku. Musuh dibuat begitu. Haleluya. Nah, ini kita bukan musuhannya, jangan sampai bikin sakit orang. Nanti jadi dia sampai bermalam-malam, aku disakiti. Apalagi kalau dia berdoa, didoakan nanti, saudaraku, kan rugi kita.
Ya, tapi kalau dia doakan, Tuhan si anu itu baik, Tuhan berkati dia. Haleluya. Amin, saudara-saudaraku. Ya, ini kan begitu. Mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Tidak ada lagi. Berarti mereka juga bertobat. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sediakan, serahkan hidup untuk diberkati Tuhan. Kita mau berdoa.